Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bersama saya lagi Ahmad Satria Fazlur Rahman. Oke, Indonesia tadi malam harus memupus mimpi untuk menuju final AFF U16 karena kalah dari Australia dengan skor 5-3 ya kawan-kawan. Memang kalau bagi orang yang nggak nonton secara full pasti bilang bahwa wah, timnas Indonesia kebantai, timnas Indonesia jelek. Tapi harus diingat ya, biasakanlah nonton pertandingan itu dari awal sampai akhir agar kita tahu bagaimana gameplay yang terjadi di sana, bagaimana perubahan taktik yang di sana, bagaimana situasi dan kondisi yang memang terjadi di dalam pertandingan tersebut. Dan bagi yang menonton full dari awal sampai akhir pertandingan, pasti akan setuju bahwa tim nasional Indonesia bermain sangat-sangat baik. Bahkan menurut saya pertandingan tadi malam adalah pertandingan terbaik tim nasional Indonesia. Catat ya kawan-kawan. Pertandingan tadi malam meskipun kalah 5-3 adalah pertandingan terbaik tim nasional Indonesia. Karena kita melawan tim yang kuat. Bayangkan saja berapa ranking Australia ya. Kita melawan tim yang kuat dengan menggunakan 10 pemain saja. Karena Raihan diusir dari lapangan bahkan di awal-awal pertandingan. Baru 20 menit kalau saya tidak salah. Baru beberapa menit pertandingan, bahkan di babak pertama, Raihan mendapatkan kartu kedua karena melakukan pelanggaran. Dan meskipun menggunakan 10 pemain, para pemain timnas Indonesia tidak gentar. Mereka terus melakukan serangan dan serangan. Lihat saja kawan-kawan, tim nasional Australia U16 lebih banyak bertahannya loh daripada menyerang. Mereka gol-gol yang mereka lesakan juga itu hasil dari counter attack. Kita 10 orang pemain selalu bisa menyerang tim nasional Australia. Menurut saya ini adalah hal yang luar biasa ya kawan-kawan, yang ditunjukkan oleh para pemain tim nasional muda kita. Nah, memang yang disesali adalah apa yang dilakukan oleh seorang Raihan ya, mendapatkan 2 kartu kuning sehingga ia harus diusir. Tapi kita tidak usah membesar-besarkan hal ini karena ini adalah turnamen usia muda. Jadi Coach Nova sekalipun beliau tidak menargetkan target bagi para pemain U16 ini karena memang target sebenarnya adalah kualifikasi AFC U17. Jadi kualifikasi AFC U17 ini betul-betul dibidik oleh seorang Nova karena memang itu adalah target yang lebih baik. Kalau AFF itu kan mentok di AFF saja. Setelah juara AFF mau apa lagi? Setelah juara AFF ya sudah, tidak ada jenjang-jenjang selanjutnya yang akan ditempuh. Tapi kalau kita nanti lolos ke Piala Asia, ada jenjang selanjutnya yang akan kita dapatkan, yakni Piala Dunia U17. Nah, dari itu, AFF tidak menjadi prioritas untuk saat ini di bawah kepemimpinan seorang Erick Thohir. Bukan hanya di skala umur, akan tetapi pun juga di senior. Nah, kenapa di senior Pak Erick Thohir tidak memprioritaskan AFF atau dalam hal ini Asian Cup ya, Asian Cup yang dulunya nama AFF, itu karena memang tim nasional Indonesia senior sekarang lolos ke round 3. Jadwalnya kan padat. Maka dari itu nanti akan dikirim tim yang muda ke Asian Cup 2024 ini. Nah, berbeda halnya dengan usia muda atau kelompok usia, mengapa juga tidak diberikan target untuk juara? Karena memang ketika kita memberikan target untuk juara kepada usia muda itu sebenarnya tidak baik. Tidak baik. Yang penting para pemain muda kita, para pemain timnas kita itu mendapatkan jam terbang di kompetisi internasional sehingga mereka lama-kelamaan akan menjadi pemain yang lebih baik lagi, yang ditempa fisiknya, kemudian ditempa mentalitas bermainnya, kemudian ditempa juga bagaimana cara pemahaman taktik, apalagi bermain melawan tim-tim yang berbeda dari setiap konfederasi misalnya ya. Dengan memiliki pengalaman yang banyak, kenyang dengan pengalaman seperti itu, diharapkan para pemain kita itu terjadi regenerasi yang bagus. Karena memang kita sekarang sedang masa emas nih.
para pemain tim nasional senior kita. Nah, mudah-mudahan ini dapat dilanjutkan oleh para pemain-pemain muda. Dan apa yang ditunjukkan oleh Coach Nova Arianto di tubuh tim nasional U16 ini menurut saya sangat-sangat di luar ekspektasi. Karena cara mereka bermain itu lebih dewasa daripada beberapa angkatan sebelumnya. Bukannya saya membanding-bandingkan cara bermain para pemain ini ya, tapi ini adalah sebuah kepintaran Coach Nova. Jadi Coach Nova pintar, meskipun tadi malam ada yang saya sayangkan ya, yakni telatnya Coach Nova melakukan beberapa pergantian pemain. Saya tidak tahu apa yang ada di benak Coach Nova, apakah beliau mengincar kemenangan atau mengincar apa gitu ya, karena Josh Holong dimasukkan menggantikan Mirza itu di menit ke-75. Kemudian masuk juga Fandi Ahmad. Kemudian masuk beberapa pemain yang lain, Dava contohnya, itu menurut saya terlalu mepet. Dan kita sudah lihat bagaimana merosotnya fisik para pemain tim nasional Indonesia karena memang mereka dipaksa bermain 10 lawan 11. Jadi memang betul-betul terkuras tenaganya. Jangankan 10 lawan 11, 11 lawan 11 saja itu pada masa 15 menit, 16 menit, itu pemain sudah ngos-ngosan. Kenapa ngos-ngosan? Karena memang lawannya lebih memiliki intensitas yang lebih tinggi. Ya, Australia. Kita tidak bisa menganggap remeh Australia. Australia bukan kaleng-kaleng yang selalu masuk Piala Dunia. Tapi para pemain kita bermain luar biasa hebat. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Makanya dengan intensitas yang tinggi tersebut pemain pasti mudah capek. Tapi saya mengajukan jempol kepada para pemain yang terus bisa memaintain fisik mereka sehingga bisa bermain dan melawan rasa capek mereka. Itu luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya para pemain pun ya kita lihat mereka semuanya fight dengan segala yang mereka miliki. Jadi dengan menggunakan skema 4-4-2 yang diterapkan oleh seorang Coach Nova Arianto, mereka pasti kehilangan permainan dengan skema tersebut karena tidak adanya Raihan. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Coach Nova tadi malam itu pasti sesuai dengan pola latihan di sesi-sesi latihan. Pasti sudah ada lah bagaimana skema bermain 10 pemain jika mendapatkan kartu merah. Pasti setiap tim itu melakukan skema-skema tersebut. Dan skema tadi malam itu berhasil kawan-kawan ya. Kita bermain 10 orang bisa membobol 2 kali gawang Australia. Jadi bermain 10 orang pun bisa membobol gawang lawan. 2 gol kita bisa jaringkan lewat Josh Holong ya. Kemudian lewat Goli. Dan saya yakin kalau misalnya 11 lawan 11 kita bisa menang kawan-kawan. 11 lawan 11 kita pasti menang. Yakin saya karena melihat permainan tim nasional Indonesia yang bagus. Mereka meskipun di beberapa kesempatan itu terdapat beberapa decision making yang masih salah menurut saya ya. Harusnya bola dioper malah terus digiring. Tapi setidaknya sudah berkembang nih permainan tim nasional Indonesia semenjak melawan Singapura, kemudian Filipina dan Laos, dan lawan Australia. Nah kawan-kawan, kecewa, pasti kecewa. Tapi tetap kita harus mengingat bahwa ini adalah kelompok usia, ya. Ini adalah kelompok usia, timnas kelompok umur. Jadi kita tidak perlu menargetkan dengan target yang tinggi. Cukup biarkan mereka bermain dan mendapatkan pengalaman. Dan kita ambil hikmahnya. Karena di pegelaran sebelumnya kita juara loh di bawah Coach Bima Sakti, tapi kita gagal menuju Piala Asia. Karena apa? Karena kalah dibantai oleh Malaysia 5-1. Malaysia loh yang membantai kita pada waktu itu. Padahal kita bertitel juara AFF dan kita bermain di depan publik sendiri. Babak kualifikasi, kita bermain di depan publik sendiri, babak kualifikasi dan kalah 5-1 padahal sebelumnya kita sudah adidaya. Bisa mengalahkan Lebanon kalau nggak salah ya, bisa mengalahkan timnas-timnas yang lain.
Nah, makanya ini menjadi hikmah, ambil hikmahnya. Dengan kekalahan di AFF, tidak mendapatkan piala, pemain pasti akan lebih termotivasi untuk lolos ke Piala Asia. Dan selanjutnya mudah-mudahan lolos ke Piala Dunia U17 lewat kualifikasi, bukan lewat tuan rumah. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dan tegakkan kepala para pemain tim nasional U16. Ini bukan akhir dari segalanya, karena yang sebenarnya adalah saat Anda semuanya itu masuk ke tim nasional senior. Saya Ahmad Setia Fajrul Rahman, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak